atau memberitahukan akan kecintaan mereka kepada kita karena Allah. Hadis yang la yuhibbuhum illa mu'min. Orang-orang Ansar itu tidak dicintai kecuali oleh orang-orang yang beriman. Wa la yubghiduhum illa ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan siapa yang membenci mereka, maka Allah akan benci dan murka kepadanya. Hadis ini menjelaskan dan menerangkan kepada kita akan keutamaan kaum Ansar, di mana kecintaan seorang kepada mereka merupakan ciri keimanan. Tanda keimanan yang ada pada seseorang di antaranya adalah mencintai kaum Ansar. Dan tanda kekufuran dan kemunafikan yang ada pada seseorang adalah membenci kaum Ansar. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia, terutama orang-orang Syiah yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, yang pada hakikatnya mereka bukan dari kaum muslimin. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang merusak, ya, akidah mereka rusak dan melakukan kerusakan di muka bumi. Di antara ciri mereka adalah membenci kaum Ansar. Ya. Di antara ciri mereka adalah membenci kaum Ansar. Ciri-ciri munafikin. Dan kita ketahui bahwasanya orang-orang Syiah itu sendiri adalah merupakan bentukan dari kaum munafikin, ya, yang pura-pura masuk Islam. Inilah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan syarat hadis ini menjelaskan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah kita cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada kaum Ansar. Sehingga dengan kecintaan kita kepada mereka, kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya dari Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai di dalam keagunganku, lahum manabir min nurin, mereka memiliki mimbar-mimbar dari cahaya di hari kiamat kelak, yakbituhumun nabiyyuna wasyuhada, yang mana mimbar-mimbar yang mereka peroleh dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ini membuat cemburu para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Mereka ingin mendapatkan rasa ghibtah, ya, memiliki kecemburuan untuk mendapatkannya, bukan hasad, ya. Sampai para nabi, orang-orang yang mati syahid merasa cemburu dengan apa yang diperoleh oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mimbar dari cahaya yang para nabi berkeinginan mendapatkannya, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah juga menginginkan mendapatkan hal tersebut. Ya. Maka siapapun yang menginginkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka bangunlah rasa cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala terhadap sesama. Kita mencintai saudara kita karena Allah, dan tidak berubah kecintaan kita kepadanya karena perkara-perkara duniawi. Kalau ternyata kecintaan kita kepada saudara kita berubah karena ada sesuatu yang terjadi antara kita dengannya dalam masalah dunia, maka yakin itu bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala.
Cinta karena Allah itu tidak akan berubah walaupun terjadi perselisihan dalam urusan-urusan dunia. Hadis yang lainnya, hadis 382 dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, beliau berkata, dakhaltu masjida Dimashq. Suatu hari aku masuk ke dalam masjid di kota Damaskus. Fa idza fatan barraqus sanaya wa idza an-nasu ma'ah. Tiba-tiba aku melihat ada seorang anak muda yang barraq as-sanaya, berkilau giginya, artinya murah senyum. Bukan berkilau karena pakai gigi yang aneh-aneh, karena murah senyum. Wa idzan nasu ma'ah, dan dikelilingi oleh banyak manusia, banyak orang. Fa idza ikhtalafu fi syai'in, jika mereka berselisih dalam suatu masalah, asnaduhu ilaih, mereka menyampaikan apa yang mereka perselisihkan kepadanya. Wa sadaru an ra'yihi, dan mereka pun berusaha untuk mengambil pendapatnya. Mereka menyandarkan apa yang mereka perselisihkan kepadanya dan bersandar kepada apa yang menjadi pendapatnya, fatwanya. Fasa'altu an, maka aku pun bertanya tentang siapa orang itu. Faqil, maka dikatakan kepada Abu Idris Al-Khawlani, hada Mu'ad ibn Jabal. Ini adalah Mu'ad bin Jabal. Falamma kana minal ghad, esok harinya, kata Abu Idris Al-Khawlani, hajjartu, aku berusaha pagi-pagi sekali untuk menemuinya. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Ternyata sesampainya aku di masjid, aku mendapati dia sudah mendahuluiku. Mu'ad bin Jabal. Wa wajadtuhu yusalli, aku mendapati Mu'ad sedang salat. Fantadhartuhu hatta qada salatah, maka aku pun duduk menunggu sampai dia selesai salat. Summa ji'tuhu min qibali wajhi, kemudian aku datang dari arah depannya. Aku ingin samperin Mu'ad bin Jabal ini. Fasallamtu alaihi, maka aku pun mengucapkan salam kepadanya. Summa qultu, lalu aku berkata kepadanya, wallahi inni la uhibbuka lillah, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Faqal Allah, lalu Mu'ad bertanya, karena Allah? Faqultu Allah, iya demi Allah, karena Allah ku mencintaimu. Faqala Allah, kembali dia bertanya, benar itu karena Allah? Faqultu Allah, iya ku mencintaimu karena Allah. Fa akhadhani bihabwati ridai, kemudian dia mengambil kedua ujung selendangku. Fahabadani au fajadabani ilai, kemudian dia menarikku untuk mendekat kepadanya. Faqal, lalu berkata, abshir, bergembiralah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, pasti akan mendapatkan kecintaanku, wajib, sepantasnya lah mendapatkan kecintaanku, kata Allah Azza wa Jalla, bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fiyya,
yang duduk bermajlis saling berkunjung karenaku, wal mutazawirina fiyya, saling berziarah, menyamperin satu sama lain karena Allah. Dia datang menemui saudaranya, menemui temannya karena Allah. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang saling memberi hadiah karena aku. Orang-orang ini akan berhak mendapatkan kecintaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, orang-orang yang duduk-duduk karena aku. Mereka duduk bermajlis karena Allah, saling berkunjung karena Allah, saling memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebab di antara sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita saling mencintai karena Allah. Kita mencintai saudara kita karena Allah, bukan karena dunia. Kita mencintai saudara kita karena ingin sama-sama masuk ke dalam jannah, dalam surga. Demikian juga di antara sebabnya untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita bermajlis, berada di satu majlis karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena selain Allah, bukan karena ingin makan, bukan karena rindu karena tempatnya, karena candaannya. Karena banyak orang-orang yang datang bermajlis karena hanya ingin bercerita, kadang ceritanya dibuat-buat. Tapi dia bermajlis karena Allah. Bagaimana majlis karena Allah? Dia saling mengingatkan, saling menasihati karena Allah Azza wa Jalla. Majlis itu diisi dengan perkara-perkara yang dapat mengingatkan kita akan Allah Azza wa Jalla, mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Di antara majlis ilmu, ini majlis yang karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di dalam satu majlis kemudian saling mengingatkan di antara mereka, maka orang-orang seperti ini berhak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis lain yang menjelaskan kepada kita bagaimana keutamaan berada di dalam majlis yang di situ kita dapat mengingat Allah, yang di situ kita dapat mengingat negeri akhirat, yang tidak didapatkan di dalam majlis-majlis yang isinya hal yang sia-sia, apalagi perkara-perkara yang haram dan maksiat. Ketika kita berada di dalam majlis yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, yang merupakan salah satu sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang saling berkunjung karena aku, kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla. Saling berkunjung. Mereka saling bertemu karena Allah. Ini merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang berharap cinta dari Allah Azza wa Jalla, karena sedikit kita yang berkunjung ke saudara kita karena Allah, entah itu untuk menanyakan keadaannya, atau mungkin sudah lama futur kemudian kita ajak untuk bisa bertamasya kembali ke taman-taman ilmu ini, taman-taman surga. Karena keumumannya manusia datang berkunjung ke rumah saudaranya, entah itu karena ada acara tertentu atau karena ada kebutuhan duniawi. Jarang, bukan tidak ada, jarang yang berkunjung itu untuk kepentingan-kepentingan ukhrawi. Sangat sedikit. Dan bab pembahasan itu sudah lewat.
tentang keutamaan berkunjung kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang jarang dilakukan. Yang kebanyakan sekali lagi manusia akan datang bertemu dengan saudaranya kalau ada kepentingan-kepentingan duniawi saja, urusan-urusan bersifat duniawi. Pada kesempatan-kesempatan tertentu saja. Kalau dia punya hajat, punya kebutuhan, baru dia akan datang. Lihat orang-orang yang berkunjung karena kepentingan dunia. Lihat orang-orang yang punya kepentingan untuk mendapatkan suara pagi, siang, malam, tanpa mengenal lelah. Ya. Tapi apa keinginannya? Dunia. Kemana mereka selama ini? Sekalipun mereka mengatakan saya datang karena Allah, ingin berkunjung karena Allah, dusta. Karena ini banyak terjadi. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan menjadi tujuan mereka, mereka menghilang bagaikan ditelan bumi. Tapi orang-orang yang saling berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan dilakukan kecuali orang-orang yang mengerti dan faham tentang urusan agama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Karena mereka menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada saudaranya bukan karena urusan dunia. Mereka datang kepada saudaranya bisa jadi untuk menanyakan keadaannya, kondisinya, apa yang dia butuhkan. Bisa jadi dia datang untuk mudzakarah. Bisa jadi dia datang untuk menanyakan perkara din, perkara agama. Maka inilah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, berkunjung karena Allah Azza wa Jalla, bukan berkunjung karena urusan dunia. Wal mutabadzilina fiyya, orang-orang yang saling memberi, bertukaran hadiah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, saling beri hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla mengatakan wal mutabadzilina fiyya, berhak mendapatkan kecintaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saling memberi karenaku. Kapan kita pernah memberikan pada saudara kita? Apa yang pernah kita berikan? Ya. Hadiah. Hadiah bisa apa saja, enggak mesti harus barang-barang mewah. Hadiah bisa saja dengan sesuatu yang hakir, yang remeh sekali. Tapi dengan yang remeh itu kita mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ada di antara kaum muslimin orang-orang soleh terdahulu sekedar saling memberi hadiah walaupun sepotong siwak, dan itu sangat berharga karena harganya bukan dinilai dengan nilai barangnya, tapi dinilai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh. Makanya kalau ada yang beri hadiah kepada kita, enggak boleh kita tolak. Enggak boleh kita tolak. Selama hadiah itu sesuatu bukan yang memudaratkan kita. Kalau ada orang nawarin hadiah racun, ya enggak boleh kita ambil atau membahayakan kita. Apapun bentuknya, selama itu bermanfaat atau selama itu bisa kita manfaatkan atau sekedar kita lihat, mungkin sisi manfaatnya tidak lebih dari kita lihat atau kita pandang, kita ambil. Orang-orang yang saling memberi hadiah karena Allah Azza wa Jalla,
merupakan sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saling beri hadiah kapan saja. Enggak mesti harus momen Id atau kebanyakan orang-orang yang masih awam kapan? Ulang tahun. Ya. Ulang tahun baru kasih hadiah. Ya, ulang tahun itu kasih hadiah karena sebentar lagi umurnya sudah berkurang, mau mati. Ya. Kapan saja. Maka orang-orang saling memberi hadiah karena Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Ya, berhak untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang berikutnya dari Abu Karimah Al-Miqdad Ibnu Ma'ad Yakrib radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Idza habba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Kalau kita mencintai saudara kita, maka sampaikan kepadanya bahwasanya Anda mencintainya. Ya. Kalau ada saudara kita yang kita cintai karena Allah, bukan karena urusan yang lain, karena agamanya, karena akhlaknya, sikap dan perilakunya, karena akidah dan manhajnya yang benar, kita lihat, maka kita katakan kepadanya. Kalau kita mencintainya, kita katakan, sampaikan kepadanya, aku mencintaimu karena Allah. Dianjurkan seperti itu. Ya. Kalau antum melihat orang ini enggak beres, apalagi antum gibahin, ketemu dia, uhibbuka fillah, ya, enggak usah dusta. Yang kita sampaikan kalimat ini kepada orang-orang yang benar-benar kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dari sisi akhlaknya, dari sisi agamanya, akidah dan manhajnya, Masya Allah, maka kita ungkapkan kalimat ini, aku mencintaimu karena Allah. Ya, bukan lawan jenis ya. Ya. Karena sekarang ini kan lagi ngetren lagu cintai aku karena Allah. Dusta. Gimana cintai aku karena Allah yang pacaran? Itu cinta karena syaitan. Sekalipun diakui sebagai cinta karena Allah, dusta. Ya. Perbuatan yang paling dusta adalah mengaku cinta karena Allah padahal pacaran sebelum menikah. Ya. Jangan coba-coba ungkapkan lawan jenis Anda, uhibbuki fillah. Ya. Bukan uhibbuki, uhibbuka, saudaramu sesama laki-laki. Tapi jangan salah fahami, bukan cintanya orang-orang yang kemayu. Cinta orang-orang yang soleh kepada orang-orang yang soleh, yang benar-benar dibangun karena Allah Subhanahu wa taala kecintaan mereka. Ya, bukan cinta karena senang sesama jenis. Ini cinta terlaknat, manusia-manusia terkutuk. Ya, yang sudah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan dibalikkannya bumi, kampung halaman tempat mereka tinggal. Kaum Lut adalah kaum yang diazab karena mereka senang dan suka sesama jenisnya. Dan ini penyakit, bukan sekedar penyakit jiwa. Ini agama, akhlak, moral, semuanya bertumpu pada hal ini. Sekalipun banyak orang yang berteriak dengan HAM, maka omong kosong dengan HAM yang melanggar aturan agama. Ini perbuatan yang paling nista di muka bumi. Orang-orang yang senang dengan sesama jenisnya.
Namun amat disayangkan kalau ada tokoh-tokoh yang mendukung dengan alasan HAM. Benar, itu hak mereka. Mereka berbuat maksiat, mereka yang melakukan perkara yang paling nista di muka bumi. Tapi ingat, azabnya tidak akan menimpa orang-orang seperti itu saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu khassah. Waspadalah kalian terhadap musibah, fitnah yang tidak akan menimpa kepada orang-orang zalim semata. Musibah itu tidak akan menimpa orang-orang yang zalim, berbuat zalim. Makanya kalau tidak ada yang namanya ingkarul munkar dalam suatu tempat, daerah, negeri ini, demi Allah, bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab pada kita. Ketika kita menjelaskan, menyampaikan perkara agama, membantah kebatilan-kebatilan, kita ingkari kemungkaran, baik lewat lisan, tulisan, atau lewat dakwah bil hal. Ketika ada orang-orang yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, ini hakikatnya orang yang tidak tahu agama. Karena kalau tanpa ingkarul munkar, maka bumi ini tidak akan tegak. Bumi ini akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti hari kiamat akan terjadi ketika kemungkaran sudah tidak ada yang mengingkarinya, merajalela. Mereka melakukan kemaksiatan di jalan-jalan. Dan hari ini mulai terjadi. Kemungkaran terjadi di hadapan mata, kemudian kita diam dengan alasan hak asasi dan seterusnya. Maka demi Allah, ini adalah kemungkaran di atas kemungkaran pula. Ketika kita tahu kemungkaran terjadi, wajib kita ingkari, tentunya dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan tangan, kita ubah, kita ingkari dengan tangan kita. Dan ini haknya para penguasa. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan kita. Maka ini haknya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, para ulama, para duat. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati kita, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau tidak ada lagi pengingkaran dengan hati, maka tidak ada keimanan di balik itu. Artinya ingkarul munkar itu wajib. Tentunya dengan kondisi. Bukan didiamkan kemungkaran itu. Bukan dibiarkan kebatilan itu terjadi. Wajib diingkari. Tapi anehnya, banyak di antara kaum muslimin yang konon ingkarul munkar, tapi senang melihat adegan-adegan yang dilakoni oleh orang-orang yang rusak ini. Ada video-video yang dibikin mereka ditonton. Orang-orang yang tidak tahu malu, perusak di muka bumi. Inilah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, itu karena dari sisi agamanya, sisi akhlaknya, manhaj dan akidahnya, maka kita sampaikan kalau kita cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, jangan coba-coba kepada lawan jenis kita, nanti akan disalahfahami. Antum ungkapkan aku cinta kamu karena Allah, dia akan tunggu kapan datangnya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi, bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Mu'adz. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Mu'adz, wallahi, wahai Mu'adz, demi Allah, inni la uhibbuk, sungguhnya aku benar-benar mencintai. Lihat, sulit untuk mendapatkan kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Mu'adz telah mendapatkan kecintaan itu. Summa usik
Ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap akhir salat. Fi duburi kulli salat, terjadi khilaf pemahaman para ulama. Ada yang mengatakan di akhir maksudnya setelah salam, maka tidak menjadi masalah. Ada yang mengatakan fi duburi kulli salat, akhir sekali sebelum salam. Apa ucapannya? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku agar bisa beribadah kepadamu dengan baik dan benar. Kita ucapkan di akhir sebelum salam, atau sebelum kita ucapkan Allahumma apa? Hasibni hisaban yasira. Dan doa-doa sebelum itu banyak. Sebelum Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kita mulai dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu kita ucapkan langsung setelah salawat Ibrahimiyah. Kemudian apa lagi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li dhunubi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apa lagi? Naam. Baik, yang lain. Naam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ini diantara yang dibaca oleh Nabi SAW. Antal muqaddim wal muakhir, la ilaha illa ant. Apa lagi? Supaya enggak diam saja kalau tasyahud akhir, kalau imamnya panjang doanya, dihafal. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa minal jubn. Allahumma wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnati ad-dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Baru kita baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Akhir sekali kita baca apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini doa atau zikir-zikir yang kita baca ketika kita melakukan tasyahud akhir. Kemudian
hadis yang 385 atau hadis yang terakhir, bahwasanya disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun bihi, bahwasanya ada salah seorang yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian ada orang yang lewat di dekat orang tersebut. Faqal, lalu orang yang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la uhibbu hadza." Sesungguhnya aku mencintai orang ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "A'lamtah?" Apakah kamu sudah memberitahukan orangnya atau dia kalau kamu mencintai orangnya? Qala la. Orang itu menjawab, belum ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, a'limhu, beritahukan kepadanya kalau kamu mencintainya karena Allah. Fayalhaqu atau falahiqahu, kemudian dia membuntuti, mengikuti orang itu. Faqala inni uhibbuka fillah, lalu berkata, sungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Lalu orang yang mendengarnya tadi, yang dikatakan kepadanya, apa jawabannya? Ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Dan ini sekaligus jawaban yang harus dibaca dan dihafal. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, uhibbuka fillah, apa jawabannya? Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Sudah hafal? Terus apa yang antum ucapkan kalau ada yang mengatakan aku cinta kepadamu karena Allah? Karena selama ini kita enggak mendengarkan kata itu. Yang ada itu I love you. Bukan karena Allah masalahnya. Makanya enggak ada jawabannya.
Dengan berakhirnya hadis 385 tadi, berakhir bab 46. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang di bab 47, bab alamat hubbillahi lil 'abd. Bab tentang bagaimana ciri-ciri kalau seorang hamba itu dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada tanda-tandanya. Ya. Sekalipun kita mengaku cinta kepada Allah, karena banyak orang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak pernah mencintainya. Karena apa? Mereka melakukan hal-hal atau sebab-sebab yang membuat Allah murka. Ketika kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, jangan harap Allah mencintai kita. Maka bagaimana ciri-cirinya? Apa sebabnya? Di antara sebab yang kita bacakan tadi, dan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin tahu bagaimana ciri seseorang itu memang benar-benar mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan kita bahas dan kita kaji di pertemuan-pertemuan akan datang insyaallah taala. Kalau ada hal-hal yang perlu antum tanyakan, bisa saya jawab, kalau tidak wallahu a'lam. Fadhal. Yang mau bertanya silakan. Nah,
apakah kecintaan seseorang karena Allah terhadap orang lain itu bisa hilang? Nah, apakah kecintaan karena Allah bisa hilang? Bisa. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang kita baca di bab ini. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah pada hari tidak ada naungan dan perlindungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dari 7 golongan tersebut adalah warajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Lihat kalimat berikutnya, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Artinya kita tidak gugur kecintaan itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita cinta karena Allah. Kalau ada cinta karena Allah juga ada benci karena Allah. Bisa. Artinya bisa gugur kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa taala beralih menjadi benci karena Allah. Bisa jadi karena orang yang kita cintai karena Allah itu ternyata dia sudah berpaling dari kebenaran, berpaling dari akidah yang hak, dari manhaj, akhlaknya sudah rusak karena faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak hal. Itu bisa terjadi, Allahu a'lam. Tapi di sini ada yang lewat WA. Antum kayak akhwat saja, si lewat WA. Kalau akhwat lewat WA enggak jadi masalah. Antum ini ada di sini masalahnya. Terkait dengan ini usulan ini, bukan pertanyaan. Untuk menyampaikan terkait dengan fikih kurban. Insyaallah masalah ini kita akan bahas mungkin kalau ada kesempatan besok insyaallah. Hari Selasa besok kita akan bahas masalah fikih kurban karena ini sudah dekat ya, lebih kurang 1 bulan lagi insyaallah kita akan berkurban. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan masalah fikih kurban ini insyaallah untuk menjawab yang mengusulkan dan punya keinginan ini. Insyaallah kalau tidak ada halangan ya besok malam ba'da maghrib sampai isya kita akan membahas ya secara ringkas ya, tidak panjang karena kalau kita bahas panjang fikih kurban panjang enggak cukup waktu 1-2 jam. Itu Allahu a'lam. Apakah orang yang benci karena Allah, orang yang benci temannya yang beda organisasi dengan temannya yang padahal masih satu manhaj. Ini bukan benci karena Allah, ini benci karena organisasi. Ya. Kalau ada yang tidak senang karena ada organisasi atau yayasan berbenturan, kemudian clash, saling benci, ini bukan benci karena Allah. Benci karena Allah itu ditimbang oleh syariat, bukan ditimbang oleh yayasan, bukan ditimbang oleh organisasi. Ya. Kalau antum berselisih dalam masalah organisasi, kemudian dibawa-bawa ini benci karena Allah, antum akan ditegakkan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya. Karena banyak di antara kita benci temannya karena beda organisasi. Karena beda kelompok ini, kelompok itu, bukan kelompok dalam arti berkelompok dalam agama, bukan. Kayak yayasan dan semisalnya. Justru kita harus bahu-membahu. Harus bahu-membahu dengan catatan visi misinya harus jelas. Benar-benar untuk memahamkan manusia tentang akidah, tentang manhaj. Tapi kalau ternyata beda yayasan, yang satu ini punya visi misi misalnya pada hal-hal yang kita lihat ini akan ada kecondongan kepada sesuatu yang menyimpang, maka bolehlah di situ kita katakan ini benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau karena persaingan
ya. Apalagi kalau urusan organisasi, di situ ada saingan bisnis dan semisalnya, itu bukan benci karena Allah, itu benci karena dunia, ya. Cuman kadang-kadang mengatasnamakan karena Allah, apalagi benci karena partai misalnya. Itu benci karena partai, itu bukan benci karena Allah. Itu benar-benar murni karena partai, karena dunia. Kecintaan dan kebencian itu dibangun bukan karena Allah, tapi dibangun atas kepentingan. Maka kalau kita cinta dan benci karena kepentingan, yakin nanti akan ditegakkan keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Fadhal. Apa wujud aplikasi yang kita lakukan kalau kita mencintai seorang karena Allah? Apa wujud apa ya aplikasinya kalau seorang kita cintai Allah? Nah, apa ciri-cirinya? Apa ciri-ciri atau yang kita rasakan kalau kita mencintai seorang karena Allah? Ini pertanyaan butuh analisa yang panjang. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya, tapi secara umum bukti atau tanda atau sesuatu yang nampak kalau kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita peroleh banyak. Ya. Di antaranya husnudzon kita kepada saudara kita. Kemudian kita ketika kita melihat saudara kita, ini wujud yang nyata. Ketika kita melihat saudara kita mungkin keliru, kita akan segera memperbaikinya. Nah, ini hal-hal yang real terjadi kalau orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau saudaranya tergelincir. Nah, tapi kalau senang saudaranya tergelincir, ini bukan cinta karena Allah. Nah, dan ciri-cirinya, tanda-tandanya banyak. Ya, antara wujud dan ciri-ciri ini sebenarnya sama. Nah, itu. Ciri seorang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Atau pertanyaan tadi, ciri kalau bagaimana sih cirinya kita itu tahu kalau kita mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala? Kita akan melihat sebagaimana kita sampaikan tadi dari sisi agama dan akhlaknya. Kita tersentuh. Ya. Kita tertanam dalam diri kita bahwasanya perbuatan fulan ini luar biasa, masya Allah gitu, sehingga akan menimbulkan rasa cinta kita kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu diantara hal-hal yang kita rasakan dalam hati kalau kita itu tahu kalau kita mencintai seorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermuamalah dengannya, masya Allah, dari sikap dan perilakunya, sehingga itu akan timbul perasaan senang kepadanya. Ya. Senang bergaul dengannya, senang duduk dengannya, senang berbicara dengannya. Ini merupakan ciri kalau kita itu cinta kepadanya. Beda kalau kita cinta kepada lawan jenis gitu. Biasanya faktor utamanya itu karena apa? Karena cantiknya. Mau cerewet, mau ini, mau itu urusan belakangan. Tapi selalu yang menjadi perkara yang mendominasi adalah karena kecantikannya. Tapi kalau sesama mukmin, ya, sama jenis, itu akan timbul perasaan senang dan cinta itu karena kita melihat perilakunya, adab akhlaknya, agamanya, ibadahnya, dan seterusnya. Kita senang kepadanya. Ketika kita bertemu, ya, menyenangkan. Ya. Bukan menyenangkan karena urusan dunia, karena ada orang yang senang kalau bertemu itu karena urusan dunia saja, atau karena mungkin senang karena candanya, atau karena figur. Banyak kan? Ya. Sekalipun akhlaknya bobrok, tapi karena ini figur, dia senang saja, senang ingin bertemu, ingin berjumpa. Itu bukan cirinya. Gak bisa dibuat-buat. Kalau orang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah. Fadhal. Cinta kita kepada kalau kita mencintai saudara kita, ungkapkan.
uhibbuka fillah. Tapi kalau kepada saudara kita senasab gitu ya, kadang kita mencintai dia karena agamanya ada, tapi keumumannya kita mencintai dia karena apa? Hubungan darah. Tapi kalau kita melihat karena agamanya, akhlaknya, kita ungkapkan, kita sampaikan, kita cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Nah, terkait saling memberi hadiah, bolehkah seorang atasan menerima hadiah dari bawahan? nah, karena ini saddan lidzari'ah, untuk menutup celah. Akan ada kecondongan hati atasan kepada bawahan, sehingga dia akan memprioritaskan atau ada hak-hak khusus yang diperhatikan. Maka sebaiknya atasan atau guru tidak boleh menerima hadiah dari bawahan atau muridnya ya. Itu kalau dia ajarkan di instansi resmi. Kalau antara murid dan guru misalnya hanya talaki biasa saja, maka tidak menjadi masalah gitu. Tapi kalau antara atasan misalnya di sebuah instansi, ada bosnya, ada bawahannya, kemudian beri hadiah kepada bosnya, pasti ada akan kecondongan hati. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tapi kalau sebaliknya, bos kasih hadiah kepada bawahannya, atasan beri hadiah kepada bawahannya, itu boleh, tidak menjadi masalah ya. Boleh. Sama seperti misalnya murid atau wali murid beri hadiah kepada salah satu guru misalnya, itu nggak boleh, tidak diperbolehkan ya. Kalau dia kasih hadiah kepada si guru ini, maka wajib dia sampaikan kepada atasannya, kepala sekolah misalnya, ini ada hadiah dari wali murid fulan, sampaikan. Kemudian entah itu dikembalikan atau bagaimana nanti kepala sekolahnya. Atau kalau mau, wali murid ingin memberikan hadiah, dia berikan hadiah itu kepada sekolah, kepada kepala sekolahnya, kemudian kepala sekolahnya nanti membagi rata saja kepada gurunya. Itu boleh, tidak menjadi masalah ya. Tapi kalau langsung ditahu, jangan ya. Allahu a'lam. Nah, misalnya terkait hadiah tersebut, jika kita ada niat lain, misalnya kita memberikan atasan kita, kita tahu bahwa kondisinya dia itu lagi sakit, misalnya kita kasih madu yang sebagai hadiah untuk obatnya dia misalnya. nah, Itu boleh atau kalau memang benar-benar itu untuk pengobatan, maka nggak menjadi masalah. Misalnya kita datang untuk ruqyah dia misalnya, nggak menjadi masalah ya, nggak menjadi masalah. Walaupun sebagian ulama melarang gitu. Karena pasti nanti kok ya, bawahan saya ini kok perhatian sama saya, nanti akan ada perhatian balik. Ini dikhawatirkan, sehingga akan banyak kecurangan terjadi nanti di kemudian hari. Maka sebaiknya ya ditinggalkan. Itu yang lebih selamat bagi kita. Allahu a'lam. Cukup ya. Nah, yang depan dulu. Bagaimana jika ada seorang yang memberikan hadiah kepada kita, terus kita beri lagi hadiah ke orang lain? Dia boleh, tidak jadi masalah. Kalau barang yang sudah diberikan kepada kita hadiah, sebagai hadiah, itu sudah milik kita. Kita mau apain, terserah kita. Tidak ada urusan orang yang beri hadiah. Loh, kenapa hadiah yang saya kasih kok kamu kasih orang lain? Nah itu ya. Cuman memang menimbulkan polemik, apalagi kalau hadiah itu dikasih sama pasangan kita, kemudian kita kasih ke orang lain, itu akan menimbulkan perang dunia ketiga. Nah itu ya. Tapi pada umumnya, pada dasarnya itu boleh ya. Barang yang sudah kita dihadiahkan kepada kita, kita berikan kepada orang lain, hukumnya secara hukum asal boleh. Nah, terakhir, misalnya kita memberi seseorang karena anaknya sesat, kemudian dia juga mengajak orang kepada kesesatan, kita benci dia. Apa kebencian seperti ini termasuk benci karena Allah? nah, kita membenci seseorang karena kesesatannya, apalagi dedengkot yang mengajak kepada kesesatan, kita benci.
Dan itu dilakukan oleh para ulama, ditahdzir dan diboikot. Boikot itu bentuk kebencian. Dampak dari apa? Kebencian. Gak boleh diajak bicara, gak boleh salam, gak boleh disapa, dan seterusnya. Orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, ya, setelah kita dakwahi, kita sampaikan, kita tegakkan hujjah, itu termasuk bagian dari kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.